Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Andriani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas A semester 2 dengan NIM 202101010621. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Kesehatan atau Kedokteran dalam Studi Islam. Nah, poin yang pertama adalah sejarah kesehatan dalam Islam. Dalam perkembangan ilmu kedokteran yang berlanjut hingga saat ini, tidak luput peran dan kontribusi umat muslim pada masa kejayaannya berabad-abad tahun pada masa pertengahan. Nah, karya-karya ilmuwan muslim bahkan sampai saat ini masih relevan dan menjadi rujukan dalam ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran sebelum Islam hanya membahas tentang ilmu magis, ilmu kosmotis dibandingkan dengan ilmu biologis. Tapi setelah ilmu kedokteran dimasuki oleh Islam, dari situ ada pembaharuan yang lebih logis dan empiris berdasarkan bukti dan analisis serta penelitian eksperimental. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Islam sangat memperhatikan tentang ilmu pengetahuan dan menghargainya, especially atau spesialnya dalam ilmu kedokteran. Nah, poin yang kedua adalah makna sehat dalam Islam. Nah, di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk memiliki pola hidup sederhana dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah. Karena di dalam Islam, meskipun kita sebagai muslim beribadah, tetapi Allah tidak mau kita terlalu kayak beribadah terus tanpa memperhatikan kesehatan atau memperhatikan dunia kita. Karena dalam persepsi Islam ada korelasi kuat antara dunia dan akhirat, yang mana ketika kita berbuat baik di dunia, maka kita akan mendapat keselamatan di hari akhir, di hari kiamat, yang mana itu merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita salat di dunia, maka kita salat juga di akhirat. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu di dunia, itu akan berdampak di akhirat. Seperti juga ketika kita menjaga kesehatan di dunia, yang mana kita bisa melakukan ibadah dengan baik. Nah, pola hidup yang bagaimana yang bagus bagi umat muslim? Nah, pola hidup yang dimaksudkan adalah fisik dan jiwanya, yang memilih sifat qanaah dan ridho, dalam artian dia ikhlas ke semua yang terjadi, dan dia melakukan pola hidup yang sederhana seperti makan, minum, beraktivitas dalam pergaulan yang secukupnya, tidak yang berlebih-lebihan. Nah, di situ juga ada seorang tokoh, yaitu Muhammad Hashim Al-Khayyat, memaparkan ada 3 pola menurutnya untuk memperoleh kesehatan mental. Yang pertama, membiasakan hidup sehat. Nah, yang kedua, menghindari hal yang mudarat atau melakukannya. Dan yang ketiga, kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Ketika 3 hal ini sudah mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga bisa menjalani kehidupan sebagai seorang muslim seperti biasanya. Nah, bagian yang ketiga yaitu adalah kesehatan fisik. Di dalam Islam, kita juga diperintahkan untuk selalu menjaga kesehatan fisik, yaitu pembagian dari tadi ini tentang kesehatan dalam Islam. Yang pertama itu adalah kesehatan fisik, yang dimana di sini dalam konteks kesehatan fisik, misalnya ditemukan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Di sini Nabi mengatakan ketika beliau menegur para sahabatnya yang bermaksud melampaui batas beribadah sehingga kebutuhan jasmaninya terabaikan dan kesehatannya terganggu. Nah, ada pula wahyu kedua atau ketiga yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah wattayabaka fatohar warraj zafahjur, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkan segala macam kekotoran. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 4-5. Nah, perintah tersebut berbarengan dengan perintah menyampaikan ajaran agama dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala.
selain itu Islam juga sangat menjaga kesehatan perut, yang dimana kebanyakan orang memiliki penyakit pada perut. Al-Quran juga mengingatkan, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Allah tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Sebenarnya Islam sangat menganggap penting kesehatan, yang dimana itu merupakan nikmat besar Allah yang diberikan kepada hambanya, kepada Rasulullah SAW. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu sehat dan kesempatan. Banyak sekali Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga kebersihan tubuh keseluruhan atau satu persatu. Nah, ada dua contoh yang merupakan cara menjaga kesehatan dengan kewajiban bersuci. Yang pertama, perintah berwudu, yang merupakan perintah bagi seluruh umat muslim sebelum melakukan kewajiban, yaitu sholat maupun sedang bepergian kemanapun untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, perintah mandi. Nah, perintah mandi ini merupakan kesehatan yang bisa terpelihara dengan cara menjaga kebersihan tubuhnya melalui mandi setiap hari. Karena manusia selalu beraktivitas. Nah, dalam aktivitasnya bisa jadi dia melakukan hal-hal yang dalam artian mungkin dia kena najis atau melakukan hal-hal yang tidak bisa kita setelah melakukan itu langsung sholat. Maka kita harus mandi untuk membersihkan diri juga, bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk menjaga kesehatan. Karena kebersihan karena ada hadis yang mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Poin yang keempat merupakan kesehatan mental. Nah, dalam Islam sepertinya kita sangat mempelajari tentang kesehatan mental, yang dimana ibadah-ibadah kebanyakan yang kita lakukan juga merupakan tuntutan agar kita selalu merasa tenang. Di sini ada hasil analisa terhadap 49 studi tentang contoh praktik beragama yang menjelaskan bahwa contoh positif terhadap praktik beragama mempunyai korelasi dengan penurunan tingkat perasaan sedih, gelisah, dan stres. Sementara contoh negatif terhadap praktik beragama korelasinya kecil dengan kesehatan mental atau dengan keseimbangan jiwa. Hal ini menunjukkan hasil yang sama antara keyakinan pada agama dan prakteknya dengan orang-orang yang menderita penyakit HIV. Nah, ada pula berdasarkan pada hasil penelitian dari pakar kedokteran menetapkan adanya manfaat besar dalam praktek sholat. Contoh sederhana, sholat dapat mendatangkan kondisi tenang serta menurunkan tensi darah, detak jantung, serta dapat memperkecil hormon yang menyebabkan kolesterol, dan juga berfungsi untuk menambah gelombang alfa wasita pada otak sehingga dapat mengurangi rasa gelisah dan memberikan perasaan ridho. Sholat juga berfungsi untuk menambah tingkat proteinnya darah, interleukin 6, yang memperkuat kerja fungsi pencernaan yang bisa dilihat di lab. Nah, dalam penelitian tersebut tidak terlepas dari ilmu Al-Quran yang sangat memiliki dampak besar bagi umat muslim, yang mana Al-Quran Al-Karim memang banyak berbicara tentang penyakit jiwa. Mereka yang lemah iman dinilai oleh Al-Quran sebagai orang yang memiliki penyakit dalam dadanya. Islam mendorong manusia agar memiliki kalbu yang sehat dari segala macam penyakit dengan jalan bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada ayat atau surah yang menjelaskan tentang ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, jiwa akan memperoleh ketenangan. Quran Surah Al-A'raf ayat 28. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa Islam tidak hanya membawa dampak pada fisik atau menjaga kesehatan dalam hal fisik, tetapi juga menjaga kesehatan dalam hal mental. Karena ketika seseorang itu mempunyai penyakit mental, maka dia sudah tidak memiliki kewajiban untuk beribadah. Nah, padahal kita sebagai umat muslim hidup di dunia kan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan mental kita agar dalam melaksanakan ibadah kita bisa melakukannya dengan baik selama hidup di dunia. Nah, poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah Islamic Health Education Center atau IHEAC, yaitu adalah peran ajaran dan pemikiran Islam dalam bidang kesehatan di era globalisasi sangatlah penting, yang dimana pemikiran atau ajaran agama tidak boleh terpisahkan dalam proses pendidikan, agar pendidikan kesehatan yang diperoleh dapat diaplikasikan sesuai dengan pendidikan melalui pendekatan agama. Nah, di sini Islamic Health Education Center sebagai sarana menjadi manusia yang takwa kepada Tuhan melalui pendekatan pendidikan kesehatan dengan konsep pengenalan terhadap ilmuwan Islam di dunia kesehatan, yang pengkajian ayat dan sunnah yang berkaitan dengan kesehatan, yang kemudian diimplementasikan ke dalam bidang yang dipilih, serta menerapkan ilmu yang didapat ke dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana hubungan antara kesehatan fisik, mental, dan Islam saling berkaitan untuk menjaga imun tubuh agar terhindar dari paparan virus COVID-19 dan Omikron. Maka dari itu, ketenangan yang didapatkan dalam beribadah kepada Tuhan akan membawa dampak baik bagi kesehatan kita. Nah, bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga diri sendiri, baik secara fisik maupun mental? Karena sudah banyak literatur atau pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental. Di situ sudah banyak diterangkan tentang dampak-dampaknya juga, yang mana dia akan berdampak berkepanjangan. Mungkin kita melakukannya hari ini atau kita tidak makan hari ini, bisa jadi kita sakitnya besok karena dampak sebabnya hari ini, akibatnya besok. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari materi saya. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat pada PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.